Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Ipar Kesit Arumina Rahman, NIM 19 17 20 13 00. Ya, di sini saya akan membuka sesi di mana kami dari kelompok 2 ingin sedikit menyampaikan terkait ketenagakerjaan yang ada di Indonesia terutama. Ya, mungkin langsung saja kita simak siapa saja dari kelompok saya. Kita simak di video selanjutnya ataupun di video berikut ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duyan Sasono dari kelas 5 Ekonomi Syariah Aceh, NIM 19 17 201 281. Saya Novita Argyana Saputri dengan NIM 19 17 20 12 70. Perkenalkan, saya Bahja Tunangima dengan NIM 19 17 2012 87. Ya, saya akan membahas mengenai strategi dan rekomendasi kebijakan dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja. Secara umum, dalam upaya mengatasi permasalahan-permasalahan yang menyangkut tenaga kerja dan pengangguran di Indonesia dapat dilakukan dengan beberapa strategi sebagai berikut. Yang pertama yaitu peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja untuk memasuki pasar tenaga kerja. Rekomendasi kebijakannya itu melalui harmonisasi pengembangan program kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha, lalu pengembangan pola pendanaan pelatihan, lalu penataan lembaga berbasis kompetensi, lalu peningkatan kualitas sistem tata kelola program pelatihan untuk mempercepat sertifikasi pekerja, dan yang terakhir identifikasi dan memilih sektor yang mempunyai nilai tambah dan penyerapatan tenaga kerja yang tinggi. Yang kedua, peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja. Rekomendasi kebijakannya melalui penataan lembaga berbasis kompetensi, lalu peningkatan kualitas sistem tata kelola program pelatihan untuk mempercepat sertifikasi pekerja, lalu ada identifikasi dan memilih sektor yang mempunyai nilai tambah dan penyerapatan tenaga kerja yang tinggi, lalu ada peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja, lalu rekomendasinya kebijakan ini melalui peningkatan akses angkatan kepada sumber daya produktif dalam rangka peningkatan keterampilan pekerja, lalu mendorong pengembangan ekonomi produktif berbasis masyarakat, lalu ada fasilitas mobilitas tenaga kerja internal dan eksternal, lalu perlindungan pekerja migran. Lalu yang keempat, penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki iklim ketenaga kerjaan. Rekomendasi kebijakan itu melalui meningkatkan tata kelola kelembagaan dan kerjasama hubungan industrial, lalu mewujudkan sistem pengupahan yang adil, lalu ada meningkatkan perlindungan sosial bagi pekerja dan buruh, lalu ada menerapkan prinsip hubungan industrial dalam pencegahan dan penyelesaian hubungan industrial, lalu yang terakhir meningkatkan tata kelola persyaratan kerja, kesejahteraan, dan analisis diskriminasi. Lalu yang kelima ada peningkatan perlindungan tenaga kerja, menciptakan rasa keadilan dalam dunia usaha, dan pengembangan sistem pengawasan tenaga kerja. Saya akan menjelaskan mengenai permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Yang pertama yaitu daya saing tenaga kerja yang dianggap masih relatif rendah. Rendahnya daya saing ini disebabkan oleh rendahnya mutu sumber daya manusia sebagai akibat dari rendahnya tingkat pendidikan dan rendahnya kompetensi kerja dan kecocokan skill dengan kecocokan pekerjaan. Yang kedua yaitu masih rendahnya tingkat pasar kerja tenaga kerja. Walaupun selama 5 tahun terakhir ini pertambahan lapangan kerja cukup tinggi. Yang ketiga yaitu mengenai hubungan industrial. Di sini masih belum terjadinya hubungan industrial antara pemerintah, pekerja, dan perusahaan dengan baik, sehingga hal ini mengakibatkan rendahnya daya saing tenaga kerja dan salah satu penyebab pengangguran. Masalah selanjutnya yang dihadapi Indonesia itu pengawasan dan perlindungan tenaga kerja. Pelaksanaan pengawasan dan perlindungan ketenagakerjaan juga masih sangat rendah di Indonesia. Ini terbukti dengan masih adanya banyak
pelanggaran dalam hubungan kerja, seperti jam kerja, kerja lembur, dan upah tenaga kerja yang tidak sesuai. Kemudian yang terakhir yaitu adanya link and match, di mana link and match ini menjadi masalah utama yang harus diselesaikan dalam mengurangi pengangguran di Indonesia. Link and match merupakan konsep keterkaitan dan kesepadaan antara skill yang dimiliki oleh tenaga kerja dengan kebutuhan kerja yang dibutuhkan oleh lapangan pekerjaan. Ya, selanjutnya ada tenaga kerja berdasarkan kualitas. Yang pertama ada tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik ini adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan keahlian pada suatu bidang tertentu. Pengetahuan dan keahlian ini umumnya diperoleh melalui pendidikan formal yang mereka tempuh. Contohnya itu adalah dokter, pengacara, dan notaris. Yang selanjutnya ada tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memperoleh keahlian umumnya melalui pendidikan non formal seperti pelatihan keterampilan, kursus, dan lain sebagainya. Contohnya itu ada tukang las, tukang jahit, mekanik, juru masak, dan lain sebagainya. Meskipun umumnya melalui pendidikan non formal, tetapi tenaga kerja terlatih juga bisa melalui pendidikan formal seperti ahli bedah, ahli forensik, dan ahli autopsi. Selanjutnya ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, di mana pekerjaan yang dilakukan tidak harus seseorang yang memiliki keahlian atau kewajiban tertentu. Contohnya itu ada pembantu rumah tangga, buruh panggung, dan lain sebagainya. Terus ada tenaga kerja berdasarkan batas kerja. Yang pertama ada angkatan kerja, yang kedua ada bukan angkatan kerja. Lalu ada tenaga kerja berdasarkan penduduk. Yang pertama ada tenaga kerja. Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja, mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun sampai 64 tahun. Selanjutnya ada bukan tenaga kerja. Bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan bekerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003, mereka adalah penduduk di luar usia, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun. Contohnya itu ada para pensiun, lansia, dan anak-anak. Selanjutnya ada perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja ini bertujuan untuk melakukan rencana tenaga kerjaan secara sistematis yang nantinya dapat dijadikan acuan dalam menyusun kebijakan, strategi, dan program pembangunan ketenaga kerjaan lainnya secara berkesinambungan. Pemerintah Indonesia dalam hal penetapan kebijakan dan penyusunan program perencanaan tenaga kerja melakukan pengelompokan menjadi dua kelompok. Yang pertama itu ada perencanaan pekerja makro dan perencanaan pekerja mikro. Yang pertama ada perencanaan tenaga kerja makro. Perencanaan ketenaga kerjaan yang sistematis dengan menggunakan tenaga kerja secara optimal dan produktif guna merangsang pertumbuhan. Pertumbuhan yang dimaksud adalah pertumbuhan ekonomi dan sosial baik yang berskala nasional, daerah, dan juga sektoral yang dapat membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan para pekerja. Selanjutnya ada perencanaan tenaga kerja mikro. Dalam hal pengertian antara pekerjaan tenaga kerja makro dan mikro memiliki kesamaan. Dalam hal perencanaan pekerja mikro, pengertiannya adalah perencanaan ketenaga kerjaan yang sistematis dalam suatu instansi, pemerintah, atau swasta, bertujuan dengan penggunaan tenaga kerja yang optimal dan produktif untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi dalam instansi kerja.
Kemudian saya akan menjelaskan tentang potensi dan permasalahan ketenagakerjaan dan pengangguran di Indonesia. Potensi tenaga kerja dan pengangguran di Indonesia terbagi menjadi 3. Yang pertama ada bonus demografi. Bonus demografi dapat dikatakan sebagai sumber daya atau juga menjadi tantangan dan penghambat dalam pembangunan suatu negara. Yang dalam sejarah perkembangan suatu bangsa, bonus demografi hanya ada 1 kali. Jika mampu memanfaatkan, maka akan tercipta jendela kesempatan untuk mengakselerasi pembangunan. Namun, juga sebaliknya jika tidak mampu memanfaatkan akan menjadi masalah dalam suatu negara. Yang kedua ada arus globalisasi dalam bentuk TTA, WTO, NAFTA, dan lainnya akan semakin intensif di mana Indonesia akan menjadi pasar potensial bagi negara ASEAN mengingat posisi yang strategis dengan jumlah penduduk yang besar dan memiliki tingkat konsumsi yang tinggi. Hal ini akan menjadi peluang dan tantangan bagi pembangunan ketenagakerjaan. Yang ketiga atau yang terakhir ada potensi unggulan daerah. Sumber daya alam yang masih melimpah di setiap daerah di Indonesia juga merupakan peluang dan modal dasar dalam percepatan pembangunan. Dan selanjutnya ada permasalahan tenaga kerja dan pengangguran di Indonesia yang akan dijelaskan oleh Mbak Iim.